Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meliani Wafik Azizah, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil webinar series Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berikut adalah sertifikat sebagaimana bukti saya telah mengikuti webinar series tersebut yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jember. Materi yang pertama disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hazmi DESS. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam pembangunan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara drastis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Skill di era revolusi industri 4.0 yang harus kita kembangkan, yaitu berpikir kritis, kreativitas, penilaian dan pengambilan keputusan, orientasi layanan, negosiasi, fleksibilitas kognitif, kecerdasan emosional, berkoordinasi dengan orang lain, manajemen, pemecahan masalah yang kompleks. Modernisasi pertanian, Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Smart Farming atau pertanian pintar, penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi, status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision Agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input seperti benih, pestisida, pupuk dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu berpikiran terbuka, mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus, penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian, link and match akademik bisnis industri. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Gebang Priyatmo dengan tema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian. Menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan mencolok. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Untuk mencapai negara kedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional.
Kemudian ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna murah dan mudah operasionalnya. Operasional gen lokal. Dalam optimalisasi gen lokal, hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki gen lokal baik mengenai kualitas dan kuantitas dengan menggunakan teknologi yang baik, di antaranya manajemen penanaman dan manajemen off-season atau manajemen pembuahan tidak mengenal musim. Dalam melaksanakan perbaikan penyuburan tanah, maka harus dilakukan program manajemen pengolahan lahan. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Untuk membuktikan pemikiran generasi milenial, lembaga mendidik atau memberikan diklat agro kepada generasi milenial dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat dan kondisi pasar. Dengan cara seperti itu, membuat generasi milenial tertarik untuk terjun ke dunia bisnis agro, sehingga generasi milenial terbentuk jiwa kepemimpinan dengan jalan membuka wirausaha, karena wirausaha akan mendorong terbentuknya jiwa kepemimpinan.